Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini, kembali kita ulas sedikit mengenai perawatan tanaman hias. Seperti sudah kami tulis di blog Pupuk Lahan, perawatan tanaman hias berbeda-beda satu sama lainnya. Kita tahu, banyak orang suka menanam tanaman hias. Dimanapun ia tengok ada tanaman hias yang cantik, akan dibelinya untuk ditanam di rumah. Sayangnya, tanaman hias yang ia beli mahal-mahal tidak tumbuh seindah tanaman hias milik orang lain, tetangga, atau temannya. Kalau suka tanaman hias yang Anda tanam di rumah, tumbuh subur, sehat, dan indah, maka kuncinya ada pada perawatan. Nah, bagaimana cara merawat tanaman hias agar tumbuh subur, cantik, dan menawan? Sebelum lanjut, tolong subscribe, like, dan share, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tanaman hias. Yang pertama, sinar matahari. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Demikian ungkapan, yang sepertinya ada hubungan dengan penempatan tanaman hias di rumah Anda. Beda jenis tanaman hias, beda pula penempatannya. Sebab, tanaman hias memerlukan tempat tumbuhnya yang hampir mirip-mirip dengan habitat asalnya. Salah satu yang mempengaruhi dalam penempatan tanaman hias adalah sinar matahari. Ada tanaman hias yang menyukai banyak sinar, dan ada juga jenis tanaman hias yang butuh sedikit sinar. Oleh karena itu, tempatkan tanaman hias yang banyak membutuhkan sinar matahari di tempat terbuka. Sedangkan untuk tanaman hias yang minim kebutuhan sinar, tempatkan ia di bawah naungan, seperti di bawah pohon besar, paranet, ataupun di dalam ruangan. Yang kedua, siram tanaman hias sesuai kebutuhannya. Seperti tanaman lainnya, tanaman hias juga butuh air yang cukup untuk pertumbuhannya. Yang dimaksud cukup, adalah berikan air sesuai dengan kebutuhannya. Tanaman yang kekurangan air, ataupun kelebihan air, akan terganggu seperti layu dan bahkan bisa mati. Bahkan, ada jenis tanaman hias seperti aglaonema yang tidak perlu terlalu sering disiram. Jika terlalu banyak dan sering disiram, aglaonema akan busuk akar dan daunnya akan layu. Oleh sebab itu, siram tanaman hias secara teratur, dan periodik atau berkala, misalnya 3-4 hari sekali untuk tanaman hias yang ditempatkan di bawah naungan. Jika tanaman hias yang ditempatkan di halaman yang terbuka, penyiraman disesuaikan dengan kelembaban media tumbuh. Intinya, jangan sampai media tumbuh kering. Cara menyiram pun harus diperhatikan alias tidak boleh sembarangan. Siram secara merata di sekeliling tanaman, sampai seluruh permukaan media tumbuh lembab. Ingat, jangan sampai air menggenangi media tumbuh tanaman hias. Pastikan, media tumbuh memiliki drainase yang bagus. Ketiga, pupuklah tanaman hias secara teratur. Tanaman hias akan tumbuh subur, sehat, dan indah jika mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan pertumbuhannya. Mulai sejak tanam sampai dewasa, tanaman hias tetap harus dipupuk secara tepat dan teratur. Unsur-unsur hara seperti N, P, dan K merupakan nutrisi penting yang mesti diberikan agar pertumbuhannya tidak terganggu. Namun, setiap tanaman hias berbeda-beda kebutuhan unsur-unsur tersebut. Secara umum, unsur nitrogen lebih banyak dibutuhkan ketika masih pada tahap pertumbuhan vegetatif, seperti pertumbuhan tunas dan daun-daun. Demikian juga untuk tanaman hias yang keindahannya ada pada daun saja, bukan bunga, unsur nitrogen relatif banyak dibutuhkan. Sebaliknya, tanaman hias yang diharapkan keindahannya pada bunga, maka memasuki fase generatif, mesti diberikan pupuk yang mengandung unsur hara P dan K yang lebih tinggi dibandingkan N. Di samping unsur hara makro, tanaman hias juga membutuhkan unsur hara mikro. Oleh karena itu, pemupukan dengan pupuk daun yang mengandung unsur makro dan mikro, akan membuat tanaman hias tumbuh subur. Pemupukan dapat dilakukan dengan membenamkan pupuk dalam media tumbuh, pengocoran, atau penyemprotan melalui daun. Berikan pupuk secara teratur misalnya 1-2 bulan sekali.
Yang keempat, pasang ajir atau penyangga untuk stabilisasi tanaman hias. Kalau Anda menanam tanaman hias yang sensitif terhadap hujan ataupun angin, maka pastikan ada penopangnya atau ajir. Sebab, jika diterpa angin akan roboh, dan kalau kena hujan lebat akan terkulai. Tentu saja ini membuat tanaman hias tak elok dipandang. Oleh karenanya, tanaman hias diperlukan ajir untuk stabilisasi, agar tidak mudah roboh dan terkulai. Pasang ajir yang terbuat dari bambu, atau bahan lainnya dan ikat. Pasang dengan rapi agar tanaman hias tetap terlihat indah. Perawatan tanaman hias yang kelima, yaitu pemangkasan. Agar tanaman hias tampil indah dan cantik, butuh pemangkasan. Pemangkasan bagian tanaman hias bisa berfungsi untuk mempertahankan bentuk, dan bisa juga untuk merangsang pertumbuhan tunas dan daun-daun yang baru. Seiring dengan pertambahan usia tanaman hias, daun-daun dan tangkai ada yang menguning, layu, dan ada juga yang kering. Oleh karena itu, lakukan pemangkasan daun-daun yang sudah layu atau kering, agar tanaman hias tetap indah. Untuk alat pemangkasan, gunakan gunting atau pisau yang tajam dan steril, agar bebas dari bakteri atau jamur. Setelah pemangkasan, buang jauh-jauh bagian tanaman yang dipangkas atau bisa dikomposkan. Perawatan keenam, bersihkan rumput atau gulma sekitar tanaman hias. Mana mungkin indah, jika di sekeliling tanaman hias tumbuh rumput-rumput dan semak belukar. Di samping mengganggu keindahan, kehadiran gulma atau rumput-rumput liar akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Gulma atau tanaman pengganggu pada media tumbuh tanaman hias akan mengganggu dengan cara menyerap nutrisi jatah tanaman hias. Dengan kata lain, akan terjadi kompetisi unsur hara antara tanaman hias dan gulma. Jadi, lakukan penyiangan tanaman hias secara teratur, dengan cara mencabut gulma atau tanaman pengganggu lainnya sampai akar-akarnya. Perawatan tanaman hias yang ketujuh, yaitu ganti media tumbuh tanaman hias. Media tumbuh tanaman hias lama-kelamaan akan jenuh, dan tidak produktif lagi, seperti kerusakan struktur, kemampuan mengikat kation sudah rendah, berkurangnya unsur-unsur hara, dan lain sebagainya. Jika keadaan media tumbuh seperti itu dibiarkan atau tidak digantikan dengan yang baru, maka pertumbuhan tanaman hias tidak subur ataupun tidak produktif. Walaupun ditambah pupuk, keadaan media tumbuh yang sudah jenuh tidak akan membantu menyuburkan tanaman. Karenanya, lakukan penggantian media tumbuh agar tanaman hias kembali tumbuh subur dan menyegarkan pemandangan. Waktu untuk menggantikan media tumbuh ini sangat relatif, tergantung kondisi media tumbuh, bisa 1 tahun sekali dan bisa juga 2 tahun sekali. Yang kedelapan atau terakhir, jaga tanaman hias dari serangan hama. Organisme pengganggu tanaman, sering dikenal dengan hama dan penyakit, tentu tidak terlepas dari tanaman termasuk tanaman hias. Jenisnya macam-macam, ada ulat, belalang, semut, dan lain sebagainya. Jika hama mengganggu tanaman hias, maka kendalikan dengan cepat. Jangan sampai tanaman hias yang sedang subur dan indah-indahnya tumbuh, habis diganggu dan dilahap hama. Untuk aman, baik untuk kesehatan manusia, maupun lingkungan, maka sebaiknya pengendalian hama tidak dengan pestisida kimia. Kendalikan saja dengan cara mekanis, biologis, atau penggunaan pestisida organik. Kalau jumlah hama sedikit, ambil saja pakai tangan, dan buang jauh-jauh agar tidak mengganggu tanaman hias. Demikian 7 perawatan tanaman hias agar subur, cantik, dan indah. Terima kasih.